Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku, apa yang dapat Anda pahami makna kalimat perintah kun fayakun? Jadilah maka terjadilah. Kalimatnya pendek, tapi kepastian terjadinya adalah benar. Apapun yang dikehendaki Allah pastilah terjadinya. Inilah keterangan Allah di dalam Al-Quran. Innama amruhu idza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Sesungguhnya perintahnya apabila dia menghendaki sesuatu hanyalah berkata kepadanya, jadilah maka terjadilah ia. Quran Surat Yasin ayat 82. Adakah kaum mukmin telah benar-benar meyakini terhadap perkataan Allah tersebut? Seandainya Allah hendak berbuat bajik kepada seorang hamba, maka dia hanyalah berkata kepadanya, jadilah kamu orang soleh. Maka apa yang telah dikehendakinya pastilah terjadinya, yakni orang yang dikehendaki oleh Allah tersebut benar-benar menjadi orang soleh. Ketetapan Allah dalam berkehendak tidak seperti makhluknya dalam berkeinginan. Allah Maha berkuasa, sedangkan makhluknya tidak. Keinginan manusia dapat terjadi sejalan karena Allah telah menghendakinya. Jika keinginan itu bersifat jahat, maka terpenuhi keinginan jahatnya akan menuai hukuman dari Allah. Sebaliknya, jika keinginan itu bersifat baik, maka terpenuhinya bergantung dari keadaan jiwanya. Jika jiwanya bersih atau suci, maka keinginan itu sesungguhnya bukanlah suatu keinginan atas dasar hawa nafsu, melainkan Allah telah menghendaki untuk kemaslahatan diri dan umat manusia. Atas dasar itu, Allah saat menghendaki untuk segera mendahulukan kehendak Allah daripada mendahulukan keinginan hawa nafsu. Telah diterangkan Allah di dalam Al-Quran, wa ma ubari'un nafsi innan nafsa la'amaratin bisu'i illa ma rahima rabbi inna rabbi ghafurur rahim. Dan aku tidak membebaskan diriku dari kesalahan, karena sesungguhnya nafsu itu selalu menyuruh kepada kejahatan, kecuali nafsu yang diberi rahmat oleh Tuhanku. Sesungguhnya Tuhanku Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Quran Surat Yusuf ayat 53. Diri atau nafsu yang telah diberi rahmat oleh Allah tidak sama dengan nafsu yang tidak ada rahmat di dalamnya. Nafsu mutmainnah lah yang dimaksud nafsu yang tentram, karena telah hadir rahmat Allah di dalamnya. Allah telah menenteramkan ke dalam hatinya sedemikian hingga seorang hamba tak lagi mampu mengikuti hawa nafsunya, selain Allah telah menurunkan petunjuk-petunjuk ke dalam jiwanya. Allah Subhanahu wa taala telah menambatkan ke dalam jiwanya ilham ketakwaan, bukan kegelapan atau fujuro. Hanya pada jiwa yang tidak melupakan Allah lah zikrullah yang tak dapat mengelak dari kasih sayang Allah. Kekuasaan Allah benar-benar ditunjukkan kepadanya, maka perbuatannya adalah perbuatan yang telah mendapati kasih sayang Allah, bukan kemurkaan Allah yang didapatinya. Alhasil, sekiranya ada seorang hamba yang telah beriman kepada Allah dan Rasulnya Shallallahu Alaihi Wasallam, berharap akan kehendak Allah, berbuat bajik kepada dirinya, maka dia tak dapat melepaskan rasa rindu kepadanya. Jiwanya senantiasa berzikir, bertasbih, dan berlindung kepada Allah. Pikirannya senantiasa berbuat merenungkan ciptaan Allah yang di langit dan di bumi. Tak ada lagi waktu pada jiwanya selain senantiasa berhubungan dengan Allah dimanapun adanya. Demikian rindu dan semakin rindu ingin berjumpa dengannya. Akalnya sudah tidak lagi angkuh menjauhkan hatinya dari mengingat Allah, melainkan di saat berdirinya atau duduknya atau berbaringnya, Allah menjadi tumpuan dan sandaran. Hidupnya seakan hanya untuk Allah, bukan untuk selainnya. Begitu khusyuk dan tak mengenal lelah dan letih dalam menjalin hubungan dengan Allah di hati. Demikian saudaraku, sampai jumpa pada tayangan video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.